Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astrid. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari mutasi gen substitusi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Jadi kita akan membahas dampak mutasi transversi dan juga transisi. Oke, dampak mutasi gen substitusi itu ada 3. Yang pertama adalah silent mutation atau mutasi diam. Yang kedua ada missense mutation atau mutasi salah arti. Dan yang ketiga adalah nonsense mutation atau mutasi tanpa arti. Apa sih maksud dari istilah-istilah tersebut? Lalu apa dampaknya nih bagi makhluk hidup? Kita bahas lebih detail lagi ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah silent mutation ya, atau mutasi diam. Nah, kenapa sih disebut mutasi diam gitu? Karena silent mutation itu artinya adalah perubahan urutan basa nitrogen ya, peristiwa mutasi, tetapi dia tidak mengubah asam amino yang dikode, sehingga dia tidak merubah fenotip atau penampakan dari suatu makhluk hidup. Tuh, contohnya gimana nih? Kita ilustrasikan. Di sini ada DNA normal ya, dengan urutan kode basa nitrogennya adalah TAC, GGT, AGT, dan CAA. Kemudian, si DNA normal ini terpapar oleh mutagen, misalnya oleh zat kimia ya, berupa pestisida. Lalu, DNA tersebut berubahlah menjadi DNA mutan dengan urutan basa nitrogen TAC, GGT, AGT, dan CAT. Maka untuk menentukan dia termasuk mutasi jenis apa, kita cek satu-satu kan ya. Ini TAC tetap TAC, GTT juga tetap GTT, AGT tetap AGT. Nah, di kodon yang terakhir ini, yang tadinya adalah CAA, ini berubah menjadi CAT. Adenin basa purin ya. Dia berubah menjadi timin itu basa pirimidin. Berarti jenis mutasinya adalah mutasi transversi. Berbahaya atau tidak ini pada makhluk hidup? Nah, kalau jenisnya silent mutation ini tidak berbahaya karena nih ya, CAA itu nantinya dia akan mengkode asam amino valin nanti kalau sintesis protein. Nah, si CAT juga dia mengkode asam amino valin. Jadi walaupun si basa nitrogennya berubah, nanti asam amino yang dihasilkan tetap sama, yaitu berupa valin. Sehingga tidak ada dampak yang signifikan terhadap makhluk hidup yang mengalami mutasi tersebut. Oke, dampak yang kedua adalah missense mutation atau mutasi salah arti. Apa sih kalau missense mutation itu? Nah, missense mutation itu adalah perubahan urutan basa nitrogen yang menyebabkan kesalahan dari asam amino yang dikode. Nah, ini lawannya dari silent mutation ya. Jadi contohnya ada materi genetik normal berupa kode genetiknya AUG, GAA, GCA, dan CGU. Kemudian si materi genetik yang normal ini terpaparlah oleh mutagen. Terbentuklah materi genetik mutan. Di sini menjadi AUG, GUA, GCA, dan CGU. Nah, apa nih yang berubah? Dia termasuk jenis mutasi apa? Nah, AUG tetap menjadi AUG, berarti di sini tidak terjadi perubahan apapun ya. Di sini ada GAA, itu berubah menjadi GUA. Adenin di sini berubah jadi urasil ya. Maka di sini A itu purin, U itu pirimidin. Purin berubah menjadi pirimidin, maka termasuk mutasi transversi ya.
Nah, bedanya sama yang silent mutation, kalau di sini GAA itu membentuk asam amino glutamin. Nah, karena dia berubah tadi ya, mengalami mutasi transversi jadi GUA, tapi kalau GUA mengkode asam amino valin. Sehingga seharusnya yang diproduksi itu adalah glutamat, dia yang diproduksi malah jadi valin. Maka kalau fenomenanya seperti ini disebut sebagai missense mutation atau mutasi salah arti. Apa dampaknya? Jika menyebabkan kesalahan asam amino yang dikode, ini akan menimbulkan perubahan dari fenotip atau penampakan dari makhluk hidup. Seperti itu. Nah, contohnya penyakit yang ada di manusia apa sih akibat dari missense mutation ini? Nah, akibatnya adalah ini nih, penyakit sickle cell anemia. Jadi sickle cell anemia itu seharusnya kan eritrosit manusia itu bentuknya seperti ini ya. Yang ini nih, bikonkaf, cekung ke dalam di kedua sisinya. Nah, tapi orang yang mengalami sickle cell anemia, bentuk eritrositnya adalah bentuk sickle atau bulan sabit seperti ini. Nah, ini akibat kesalahan apa? Ini akibat yang tadinya si asam amino yang dihasilkan harusnya adalah glutamat dengan dikode dari GAA. Ini karena mutagen dia berubah menjadi GUA dan GUA itu menjadi valin. Nah, satu asam amino saja yang berubah ini bisa menyebabkan suatu penyakit pada manusia. Perubahan fenotip di sini adalah perubahan fenotip dari eritrositnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah nonsense mutation atau mutasi salah arti. Apa sih mutasi salah arti itu? Kalau mutasi salah arti itu artinya adalah perubahan urutan basa nitrogen yang seharusnya mengkode asam amino berubah menjadi codon stop. Codon stop itu apa aja? Ada apa aja? Ada UAA, UGA, UAG. Gitu ya untuk codon stop. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah protein yang dihasilkan menjadi tidak fungsional. Kenapa? Karena asam amino yang dihasilkannya berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Ada materi genetik normal dengan kode genetik AUG, CAG, GCA, CGU. Dia terpapar oleh mutagen ya, misalnya terpapar oleh sinar X. Kemudian materi genetik tersebut menjadi mutan karena sudah berubah urutan basa nitrogennya. Nih, AUG itu tetap menjadi AUG, berarti dia tidak berubah ya. CAG itu harusnya dia mengkode asam amino glutamat. Nah, dia malah berubah menjadi UAG. UAG itu merupakan codon stop, di mana sintesis protein itu akan berhenti jika bertemu dengan codon stop. Maka yang harusnya alanin dan glisin itu dihasilkan, jadi tidak dihasilkan. Jadi seharusnya itu ada 4 asam amino, sekarang asam amino yang dihasilkannya cuma 1. Maka protein yang dihasilkan pun tidak sempurna dan akhirnya tidak berfungsi. Seperti itu untuk penjelasan nonsense mutation atau mutasi salah arti. Nah, lalu apa sih penyakit yang muncul gitu ya pada makhluk hidup? Nih, Bunda di sini contohkan satu penyakit yang muncul pada manusia akibat dari nonsense mutation. Itu adalah mutasi pada gen pengkode CFTR ya, protein untuk transport ion klorin, Cl, yang mengakibatkan penyakit cystic fibrosis. Nah, penyakit ini gejalanya adalah terjadi penumpukan cairan pada paru-paru. Nah, jadi paru-parunya itu kelebihan lendir.
terlalu banyak lendir atau mukus yang dihasilkan. Ini karena apa? Nah, ini ternyata karena si kodon CAG pada materi genetik tersebut akan mengkode glutamin berubah menjadi UAG, kodon stop. Begitu efek-efek atau dampak yang ditimbulkan oleh mutasi substitusi. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi gen delesi dan mutasi gen insersi. Wassalamualaikum.